A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Mari kita masuk ke cerita selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk, kita berdoa dulu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 13 dan jatuh pada hari Kliwon pada tanggalan Jawa. Aku tidak terlalu memperhatikan. Aku bahkan tidak mempedulikan hal itu sebelumnya. Tapi sepanjang hari ini terlalu banyak kebetulan yang terjadi dan semuanya berhubungan dengan mereka. Dimulai dari pagi hari, aku sudah dikejutkan oleh hantu seorang kakek yang sudah berdiri menatapku dari ambang pintuku. Kakek itu sebenarnya bukan salah satu dari mereka yang jahat. Kakek itu tidak terlalu menggangguku. Hanya saja yang disayangkan adalah kanker yang dia derita membuat wajahnya menjadi bentuk yang mengerikan, ditambah kulit yang sudah sedikit membusuk. Kakek itu masih bergandayangan karena dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan overdosis obat. Biasanya kakek itu hanya datang dan mengejutkanku saja dengan berdiri di sudut ruangan atau di ambang-ambang pintu, berkata lirih bahwa dia menyesal bahwa dia sudah melakukan bunuh diri, sehingga tersiksa terus-menerus dengan kanker yang entah mengapa tetap menempel abadi padanya. Ditambah dengan rasa tercekik yang selalu muncul dan menyiksanya terus-menerus. Biasanya hanya sebatas itu saja. Namun, entah kenapa hari ini wujud kakek itu terlihat jelas, sehingga wajahnya yang mengerikan. Maaf ya, bukan maksud saya menghina penderita kanker tersebut. Terlihat dengan jelas, termasuk kerut-kerutan pembuluh darahnya yang menghitam dan kulitnya yang membusuk. Belum selesai aku terkejut. Sesuatu kembali membuatku kaget saat aku sedang menggosok gigi sebelum mandi. Sesuatu itu, entah apalah itu, membuat pintu lemari dan laci di toilet tempatku sedang menggosok gigi membuka dan terbanting menutup sendirinya. Dan yang membuatku sangat takut adalah handuk yang tiba-tiba terjatuh dekat kakiku. Dan dari dalam handuk itu sesosok tangan seakan-akan tertutup oleh handuk itu dan mencengkram kakiku. Dengan terkejut aku menyibak handuk itu, namun tidak terdapat apapun di baliknya. Dan hampir saja, benar-benar hampir saja aku terkunci di toilet itu. Kalau saja aku terlambat menyadari pintu toilet bergerak sendiri untuk menutup. Buru-buru aku menahan pintu toilet itu dengan tanganku. Pada saat itulah aku merasakan sesuatu yang dingin dan keras menyentuh jari-jari tanganku yang menahan pintu. Secara refleks, aku menarik tanganku dan menarik diriku keluar di toilet itu sebelum pintu itu menutup dengan suara keras. Terdengar suara seperti garukan yang berasal dari toilet yang baru saja menutup itu. Aku buru-buru memutar kunci yang untungnya masih menggantung di sisi luar pintu toilet itu. Segera, setelah toilet berhasil kukunci, aku melihat dengan jelas karena pintu toilet itu berputar sendiri. Pada saat itu aku mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Dan tiba-tiba awan seperti menutup matahari yang bersinar, membuat ruangan apartemenku menjadi gelap selama beberapa saat. Saat itulah aku melihat sesosok dengan rambut panjang dan bergaun hitam sedang duduk di sofaku. Sosok itu hanya terlihat sebentar saja, karena tidak lama kemudian awan sudah kembali terbuka dan sinar matahari jatuh langsung ke sofa itu. Namun sosok itu membuatku sangat-sangat gelisah. Karena itulah aku memutuskan untuk keluar dari kamarku dan menuju ke tempat Ayano untuk mandi dan berbenah. Entah mengapa, tempat Ayano selalu jauh lebih aman dariku. Ditambah lagi kamar mandinya yang didesain tidak memiliki kunci.
Sebenarnya sangat berbahaya bagi seorang wanita sepertiku untuk mandi di apartemen Ayano yang kamar mandinya tidak bisa dikunci itu. Tapi itu kalau Ayano adalah seperti lelaki kebanyakan, mungkin aku akan khawatir dan was-was. Tapi mengingat sifat Ayano dan kedekatan kami yang sudah seperti saudara pada waktu itu, kamar mandi itu adalah yang paling aman kalau misalkan sampai ada gangguan dari mereka ketika aku mandi. Namun, aku hampir tidak pernah mengalami gangguan kalau berada di kamar Ayano. Kecuali kalau aku sendirilah yang menjadi penyebabnya. Secara sengaja maupun tidak sengaja. Aku mengetuk pintu Ayano. Dari bau masakan yang tercium dari balik pintu itu, aku menebak bukan saja pria itu sudah bangun. Namun, nampaknya sebentar lagi dia yang akan mendatangi apartemenku. Kalau saja bukan aku yang menghampirinya duluan seperti ini. Ya, jawabnya dari dalam. "Ini aku kok," kataku. Ya, jawabnya dari dalam. "Ini aku kok," kataku. Terdengar suara langkah kaki dari dalam dan tak berapa lama kemudian pintu terbuka. "Ada apa, Lis? Baru aja Koko mau ke..." teriak Ayano sambil menutup matanya dengan tangannya. Kenapa kok?" tanyaku bingung. Ayano meraih sesuatu dari balik pintu. Sebuah jubah mandi miliknya yang kemudian dipakaikannya padaku. Ketika dia melakukan itu, aku baru sadar apa yang kukenakan saat ini. Baju tidurku yang benar-benar tidak pantas digunakan untuk keluar kamar, apalagi bertamu ke kamar cowok. Ayano memakaikan jubah itu padaku, dan aku segera merapatkan jubah itu pada tubuhku. "Masuk dulu, Lis, jangan di luar deh," katanya sambil menarik tanganku masuk ke kamarnya. Setelah aku berada di dalam dan Ayano mengunci pintunya, dia bertanya, "Ada apa, Lis?" "Aku numpang mandi ya, kok," tanyaku. "Why?" Maka aku pun menjelaskan kejadian yang baru saja ku alami. "Pagi-pagi begini?" tanya Ayano. Ya nggak masalah sebenarnya, tapi Koko nggak punya daleman kamu. Yang atas, kalau baju kamu mah udah Koko cuci semua tuh di lemari itu, dan dalaman bawah juga ada di laci kamu itu tuh. Tapi, bodohnya aku. Karena sudah kebiasaan menumpang mandi di tempat Ayano, aku merasa aman karena punya baju ganti di apartemennya, serta baju dalam bawah yang memang ku taruh beberapa di sini. Namun, memang yang satu itu aku lupa. Biasanya aku hanya mengenakan kembali bra yang kukenakan setelah selesai mandi dan tidak terlalu mempermasalahkannya. Tapi saat ini, aku berada dalam busana tidurku. Aduh, gimana dong ya? Gumamku bingung. "Apa kamu gak ambil aja dulu?" tanya Ayano. Gak berani, serem kok." "Kalau gitu biar Koko temani kamu aja ke apartemen kamu. Lagian kamu gak bawa dalaman atas kan?" Dengan terpaksa aku menerima saran dari Ayano itu. Demi kebaikan kami berdua. Besok-besok akan kuletakkan beberapa set di tempat Ayano juga. Kalau terjadi hal seperti ini lagi, putusku dalam hati. Kami akhirnya kembali ke apartemenku. Ayano meminjamkan kot miliknya yang cukup besar, sehingga bisa kupakai untuk menutupi tubuhku. Segera aku menyambar pakaian dalam yang bisa kutemukan tanpa melihat lagi. Meskipun pada sudut mataku, aku melihat sosok yang sama seperti sosok yang duduk di sofaku tadi, sedang bertengger di atas lemari pakaianku. Aku segera berlari keluar dan mengajak Ayano untuk kembali ke apartemennya. "Gimana kalau Koko jagain kamu mandi di sini aja? Kasihan kamu kalau harus pakai sabun dan shampoo Koko. Katanya nanti bau kamu jadi maskulin lagi. Ditambah beberapa lotion perawatan tubuh kamu kan ada di sini," tanya Ayano. Dia bener juga sih." Aku menimbang-nimbang selama beberapa saat sebelum berkata, "Tapi Koko tunggu di depan pintu kamar mandinya ya." "Hah?" teriak Ayano terkejut. "Gak bisa tunggu di depan sini aja? Kalau di depan situ rasanya agak pintunya kan tipis. Terus kan gak transparan seperti pintu kamar mandi Koko." "Bukan gitu. Terus kan suaranya kedengeran." Aku mengerutkan alisku bingung. Jujur saja, baru setelah kami bersama, aku dan Ayano, baru aku mengerti apa maksud Ayano waktu itu. "Lalu?" tanyaku bingung. Ayano menggaruk kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian dia menghembuskan nafasnya dan berkata, "Baiklah, Koko jagain. Janji?" "Iya, janji."
Maka aku mandi. Siluet Ayano yang sedang berdiri di depan kamar mandi cukup menenangkanku. Klek-klek. Suara kecil membuatku menengok. Pintu kamar mandi tidak bergerak, berarti bukan. Jendela kecil untuk pertukaran udara di kamar mandi juga tidak bergerak, bukan itu juga. Aku baru saja hendak melanjutkan mandiku ketika mulai dari cermin yang kusenderkan pada dinding kamar mandi tampak bergerak perlahan. Aku terpaku melihat perlahan-lahan cermin itu bergeser perlahan dari tempatnya hingga memantulkan sedikit bayanganku. Dan di bayangan yang terpantul itu, aku melihat sekujur tubuhku dipenuhi oleh rambut-rambut yang menjuntai, menutupi hampir seluruh tubuhku. Teriakku langsung menghambur keluar dan berhadapan dengan Ayano yang menatapku dengan terkejut. Aku tidak berpikir apapun dan langsung menghambur ke Ayano dan memeluknya kencang sambil menangis terseduh-seduh. Aku bisa merasakan Ayano menutup tubuhku dengan handuk dan memelukku. Sementara aku berusaha menghentikan tangisan ketakutanku. "Lis," panggil Ayano. "Ada apa? Kamu lihat apa?" Di sela-sela tangisanku, aku masih bisa menyebutkan rambut pada Ayano. Ayano sepertinya tidak mengerti, tapi dia mengelus punggungku yang terbungkus handuk dengan lembut. Setidaknya hal itu meringankan ketakutan dan histerisku. Sementara tangisanku sudah berubah menjadi sesenggukan, Ayano berbisik, "Sorry." Kemudian aku merasa tubuhku terangkat. Ayano menggendongku. Dia membawaku ke kamar. "Lis, pakai baju dulu," bisik Ayano. Aku baru menyadari keadaanku sekarang dan buru-buru turun dari pelukan Ayano. Tapi ketika aku mendengar suara kenop pintu diputar dan melihat Ayano sedang bermaksud untuk keluar kamar, aku buru-buru menghampirinya dan berkata, "Oh, jangan keluar." Teriak Ayano bingung. "Please, tungguin aku bentar. Koko ngadep sana aja, tapi jangan keluar," pintaku. Dengan ragu dan terpaksa, akhirnya Ayano menungguku sambil menatap ke arah pintu keluar kamarku itu. Aku mengenakan pakaian dengan secepat yang aku bisa. Ketika sudah selesai mengenakan celana pendek, aku berdiri terlalu dekat dengan ranjangku yang ditutupi oleh spray panjang. Percayalah, antara spray panjang dan spray yang memperlihatkan bagian bawah dari ranjangku, dari pengalamanku, tidak melihat apa yang berada di bawah sana lebih baik daripada melihat makhluk yang berada di bawah itu menatap kembali kepadamu. Aku merasakan sesuatu menggenggam dan menarik kakiku. Semua itu terjadi dengan sangat cepat, sehingga aku terjatuh dengan bunyi puk kencang. "Elisa," Ayano cepat-cepat datang ke sisiku dan membantuku berdiri. "Kenapa?" tanyanya seraya menarikku bangun. "Ada yang narik aku," jawabku. Ayano menunduk dan menyibak spray kasurku. "Gak ada apa-apa, Koko gak ngeliat apa-apa. Apa kamu lihat ada sesuatu?" tanya Ayano. Aku melirik ke bawah kasur itu. Memang tidak apa-apa di sana. Aku menggeleng. Teriakku terkejut. Karena secara tidak sengaja, aku melihat sosok dengan rambut yang panjang dan berkibar baru saja melintas di belakang Ayano dan menghilang di balik lemari yang pintunya terbuka. Seakan-akan makhluk itu masuk ke dalamnya. "Lis, ada apa?" tanya Ayano sambil memandangiku dengan khawatir. Namun, aku yang diranda kebingungan tidak dapat menjawab Ayano. Air mata mulai berkumpul lagi di pelupuk mataku. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa gangguan yang kualami di tempat tinggalku sendiri bisa seintens ini? Aku bahkan tidak ingat sudah melakukan apapun yang bisa membuat mereka datang. "Lis, hei Elisa," tanya Ayano dengan suara lembut. Aku menengadah untuk memandang Ayano yang sedang memandangiku. "Kita ke tempat Koko aja deh. Sekalian kamu makan dulu biar lebih tenang." Aku menyetujui usulan Ayano itu dan mengikutinya keluar dari kamar apartemenku. Menurutku, memang tempat Ayano sepertinya akan sangat jauh lebih aman daripada kamarku ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Ketika aku berjalan bersama Ayano, aku merasakan ada yang mengawasiku dari belakang. Dan aku melihat sosok itu pada pintu lift, sama seperti sosok yang ada di kamarku. Sesosok wanita yang berambut panjang dan berkibar. Mata sosok itu nampak menyala keunguan pada pantulan lift yang agak kabur itu. Aku merasakan bulu kuduku berdiri bersamaan dengan rasa dingin yang menyeruak di tulang belakangku. Makhluk apa itu? Kenapa dia mengikutiku? Datang dari mana? Apa
apa yang sebenarnya sedang terjadi? Cari tahu ya di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.